saat Al-Quran secara konsep tekstual itu turun hanya setahun sekali di bulan Ramadan tanggal 17. Sedang permasalahan kehidupan itu terjadi setiap hari. Perceraian setiap hari, tukaran setiap hari, golek duit setiap hari. Kemudian permasalahan hidup itu kan kejadian setiap hari. Orang mati juga setiap hari. Kalau ternyata ayatnya itu belum turun, bagaimana? Apa pijakannya Nabi? Teman-teman yang berbahagia, semua yang kita lakukan pijakannya adalah membentuk kesadaran ke depan adalah ini. Catatan pertama dari bahasan tadi sekilas, bahwa akan ada satu peradaban. We percaya kena gak kena. Akan ada satu peradaban dan perubahan peradaban yang sekarang ini adalah bagian dari proses menuju peradaban baru ini. Sedang peradaban yang lama, peradaban yang berpijak kepada nafsu, peradaban yang berpijak pada kebohongan dan kepalsuan sebagai topeng-topeng kehidupan saat ini mulai retak, bahkan sudah mulai berjatuhan dan pondasinya mulai runtuh dilihat dari perkembangan ekonomi dan sebagainya. Jadi sudah akan ada satu keadaan peradaban bahwa walaupun kita tidak bisa mengatakan kapan waktunya, sebab waktu tergantung diri kita masing-masing. Waktu tergantung kamu. Waktu tergantung bagaimana kita memodifikasi situasi ini untuk membentuk dan terbentuknya sebuah peradaban di tengah kecamuknya ketidakpastian dan dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sebagai contoh, jika terusan Helmut ini terus ditutup oleh Iran, maka kalau ini terjadi sampai 2 bulan, 1 bulan ke depan, maka negara kita juga pasti kolaps. Negara kita pasti juga akan runtuh ekonominya. Tidak bisa dihindari. Bensin atau bahan bakar yang selama ini yang kalian masukkan ke kendaraan itu adalah subsidi. Jika minyak ini menembus di atas 100, maka APBN kita pasti akan megap. Tapi biasanya kan masyarakat tidak mau tahu. Sing penting tetap murah. Kan begitu. Tapi dalam keadaan situasi saat ini, jika peperangan itu terus dan akhirnya jalur itu ditutup, karena bukan satu-satunya sih, kalau nggak lewat situ kan lewat Afrika, kan biayanya kan berlipat-lipat. Jadi, dan juga banyak hal yang selain dari minyak, petrodolar, dan kemudian berbicara juga tentang barang-barang yang semuanya juga melalui situasi hubungan global. Sistem ekonomi yang pijakannya saat ini adalah material. Akan ada satu fase pijakannya adalah kesadaran, membentuk sebuah jiwa. Jadi lakoni apa begitu duwe ternak itu karena panggilan jiwa dan untuk membentuk jiwa, bukan untuk membentuk otak menjadi pinter kemudian mendapatkan validasi dan pujian. Akan tetapi berternaknya karena sadar ini panggilan jiwa. Tadi saya matur bahwa Allah Maha Murah.
Kita diminta oleh menghamba, tapi hasilnya ya kamu gunakan sendiri untuk keselamatan kamu sendiri. Kamu diberi kesadaran, diberi ruh. Kemudian Allah wes takai ruhku kowe. Maka berpijaklah pada ruhku di semua aktivitasmu untuk membangun kesadaran. Maka kowe takai moto, gunakan untuk absor, untuk menelaah. Takai kuping supaya dapat mencermati dan menganalisa, bahkan berhipotesa. Takai utek supaya dapat membedakan antara yang putih dan yang hitam, antara yang kuning dan yang merah, supaya dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Takai rasa supaya dapat membedakan ini asinnya garam, ini asinnya upil, ini asinnya keringat. Itu adalah karena ada rasa. Sehingga dengan telah saya berikan instrumen, itulah Al-Kautsar, itulah kenikmatan yang tak terhingga. Maka sekali lagi kita kembangkan di cabang di ranting, tidak untuk membangun sebuah validasi atau pengakuan, tapi rumuskan paling tidak bagaimana untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga mandiri, mandiri keluarga pakem. Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita manfaatkan? Allah telah memberikan satu elemen dan instrumen yang dapat kita gunakan. Ini adalah Rahman-nya Tuhan. Oke. Bab 1. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan malam ini adalah malam Lailatul Qadar, nuzulul Quran. Sekarang ini semua umat Islam sedang merayakan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Setiap kali berbicara tentang Lailatul Qadar, maka pasti Quran yang diambil ayatnya adalah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kan yang diambilkan ini. Ini akan saya ambil menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pelatihan ini. Karena ayat-ayat Tuhan itu tidak terpisah. Saat kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram karom, kita membacanya tidak sebagai teks, tidak membaca teks. Pancasila satu, setiap kali upacara Senin itu kan dibaca toh, ya kan? Hormat bendera, gerak, kan gitu, kan nggak nyembah, kan gitu ya. Jadi saat kita mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu dimaknai membaca tulisan. Iqra itu adalah mengumpulkan, Iqra itu adalah menganalisa, qara'a, Iqra itu adalah menyambungkan apa yang dilihat, apa yang didengar, dihubungkan dengan utek. Jadi mripate maca, uteke mikir, kupinge ngrungokke. Kemudian dihubungkan dengan nurani, tidak dengan sanubari. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah pakai ba, bismi. Artinya begini, bebasnya begini, bacalah, cermati hidupmu dalam keadaan seperti ini, situasi seperti ini, resah, susah, gundah. Bacalah kehidupanmu,
bacalah diri kamu di hidup di tengah lingkungan yang seperti ini. Iqra dengan sebuah kesadaran bismi bersama dengan sang pemilik nama. Dikatakan bahwa bismi bersama dengan sang empu nama, bukan dengan nama. Baknya menunjuk kepada sang pemilik nama yang menyatu dan juga dilekatkan di dalam diri setiap diri. Katakanlah zaman itu Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad bisa membaca, bisa beraktivitas itu karena ada ruh Tuhan. Bacalah dengan ruh Tuhan yang telah ditanamkan di dalam dirimu. Jadi bukan bacalah dengan buku ini untuk supaya pinter, buku ini supaya kamu bisa pamer, bacalah buku ini supaya kamu dapat elektabilitas, gitu. Enggak begitu. Tapi bacalah itu berkaitan dengan pembentukan jiwamu untuk kamu kumpulkan, kamu ikhtiasari sehingga kamu ada di dalam sebuah pancaran menegakkan kebenaran. Itu Iqra bismi Rabb. Bacalah dengan sang empu nama yang telah manunggal menyatu dengan dirimu. Bismi Rabb. Untuk menjadi sistem hidupmu, Rabbika. Untuk menjadi sistem kehidupanmu, sistem berpikirmu, sistem bertindakmu yang akan membentuk karaktermu, yang akan membentuk kehidupan sosialmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang akan menjadikan sesuatu, yang akan menjadikan sesuatu. Khalaq itu untuk menjadi untuk sesuatu yang menjadi, kan gitu ya, bahwa entah jadi apa, menjadi apa begitu. Khalaqal insana min 'alaq, tapi terbentuknya seseorang itu untuk jadi. Nah, jadi ini kalau kita ngomong ternak lancar, baik, mengharmoniskan keluargamu, mengharmoniskan kehidupanmu, maka kamu harus punya sebuah sistem kholak, sebuah sistem yang dari tidak ada menjadi ada, bukan ini, dari sistem yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat dan jauh lebih terus bermanfaat, better, lebih baik. Maka untuk menjadi, jadi pada saat khalaqal insana min 'alaq, terbentuknya sebuah sistem itu adalah min 'alaq, hanya jika kamu saling bergantung. Di balik kalimat 'alaq itu komunikasi. Kendalanya wong komunikasi itu isin, ingah-ingih, gengsi, merasa lebih. Itu maka Mbah Yai dulu ngendikan, kuncine wong ahli maring Allah itu wani ingah-ingih, kan gitu. Kayak kethek ketulup, kukur-kukur ora gatel. Kuwi iso nglakoni itu indikator kamu beruntung. Nek wis delu-delu isin, yes. Ini indikator enggak beruntung. Orang mengatakan kurang sukses, kan gitu kan. Jadi itu min 'alaq. Alaq bukan, guru kita memaknainya adalah kesaling ketergantungan. Alakon itu gandul sesuatu yang jauh lebih kuasa dari diri kita sendiri,
Gandul di suatu tempat yang gandul yang jika terputus itu adalah karena kita, bukan karena yang gondelinya. Yang kita jadikan tempat gondeli itu sangat kuasa. Tapi kita terkadang karena tidak percaya, sudah karena ego maka dilepas, karena gengsi kita dilepas, karena malu kita melepas. Maka ya sudah, sistemnya memang begitu, gitulah ya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang minalak. Sekali lagi, ini semuanya untuk pelatihan. Karena memang kita membutuhkan rumusan mitigasi. Seperti kondisi global saat ini yang ditengarai ketidakpastian. Ini seharusnya Pak Lurah, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, ini seharusnya mereka itu seharusnya sudah musyawarah. Menurut pikiran saya itu sudah seharusnya mereka itu membuat tim-tim mitigasi seharusnya dalam situasi informasi yang semakin seperti ini, krisis seharusnya. Tapi kan wallahu wa pemerintahu bisawab kan gitu ya. Ya itu kalau kita berbicara itu kembali kepada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Guru kita di dalam menerjemahkan kalimat hu, inna anzalnahu, itu adalah keberadaan. Saya ulang, guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, dalam sebuah sistem mekanisme sambung kait mengikat gulu mentah tidak pernah terputus. Jarak antara guru ke guru dipersiapkan sedemikian rupa dalam waktu yang panjang. Bahwa inna anzalnahu itu adalah keberadaan. Sedang dalam hal tafsir, hu itu adalah isim, hu itu adalah benda, hu itu adalah dzalik, itulah, hadza, inilah. Itu perbedaannya. Kalau guru kita, hu itu adalah keberadaan. Keberadaan di sini adalah sesuatu yang bersifat mutlak, yang menjadikan kita itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa berteriak, itu karena ada hu. Hu itu ndomir, sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Jika hu itu tersimpan di dalam hati dan dijadikan sebagai tujuan, dijadikan sebagai pijakan, dijadikan tempat bergantung, maka hu itu disebut sebagai sang keberadaan. Inna anzalnahu. Sehingga bahwa dengan sebenarnya sungguh bahwa kami turunkan, kami tunjukkan, kami letakkan, kami mapankan hu, keberadaan dia fi Lailatul Qadar, di dalam Lailah Al-Qadar. Di malam hari akan tetapi ada sebuah ketetapan ditunjukkan perihal keberadaan yang diletakkan di dalam dada supaya dia sang keberadaan itu dapat
hadir dalam hati sehingga kamu dalam aktivitas memenuhi panggilan jiwa. Nggak bingung ya, walaupun ini berbau epistemologi, filsafat. Nggak toh? Paham ya? Paham? Nah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi saat kita berbicara perihal sungguh kami turunkan dia, itu adalah keberadaan Tuhan yang kemudian ini ditafsiri bahwa setiap di malam 17 Ramadan, kalau tafsirnya itu adalah setiap malam 16 malam 17 Ramadan itu Al-Quran diturunkan secara bertahap. Al-Quran kemudian selama 23 tahun Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Kalau 23 tahun kan berarti kan gabungan. Kalau 10 sama 13 berarti di Mekah dan di Madinah. Pada saat berbicara bahwa beliau Nabi Muhammad pada saat itu menerima tafsirnya, ini hanya untuk memberikan pemahaman yang kemudahannya saja, bukan untuk membandingkan. Kalau Al-Quran, dimaknai Al-Quran, apa fakta setelah Nabi Muhammad wafat? Apakah Al-Quran sudah tercetak mending seperti yang sekarang kamu baca? Umpamanya kan begitu. Tapi yang jelas gejolak-gejolak setelah Nabi Muhammad wafat dalam penulisan Al-Quran juga hebat, urutan ayat, juz, jumlah, dan seterusnya. Saya nggak cerita ini masih rentan. Kemudian tapi saya ngambil sebuah logika bahwa apapun di dalam sebuah semantik bahasa, itu adalah domir, itu adalah keberadaan, itu bukan isim, itu bukan benda, itu bukan masalah itu atau ini, tapi masalah dia. Itu adalah huwa. Itu adalah huwa. Di balik huwa itu Allah. Allah itu yang tertulis. Kemudian bal huwa. Jadi ini perbedaan hanya dimaknai benda sama keberadaan menjadi jauh. Kemudian permasalahan kedua, saat Al-Quran secara konsep tekstual itu turun hanya setahun sekali di bulan Ramadan tanggal 17. Sedang permasalahan kehidupan itu terjadi setiap hari. Perceraian setiap hari, tukaran setiap hari, ngulek duit setiap hari. Kemudian permasalahan-permasalahan hidup itu kan kejadian setiap hari. Orang mati juga setiap hari. Kalau ternyata ayatnya itu belum turun, bagaimana? Apa pijakannya Nabi? Umpamanya enek sahabat datang, ya Nabi, dulurku enek 5, 3 lanang 2 wadon. Kemudian iki bapake mati, bicara bagi waris. Waduh, ayatnya geng meduk, tinteni ya. Muga-muga tahun ngarep malam 17 Ramadan depan turun deh, nanti saya tak lobby Jibril. Ternyata tahun berikutnya nggak turun. Gimana ya Nabi? Kita sudah nunggu setahun. Aduh,
maaf, beribu maaf. Ternyata jane arepe medhuk ayate, tapi keselo wong gak iso mangan. Akhirnya sing medhuk masalah hukum dagang. We ngalah dhisik ya. Apa begitu?